Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala atau hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sudah memasuki kisah yang ke-7 dan kisah tersebut juga sudah kita baca. Adapun sekarang kita akan membahas tentang al-mustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Yang pertama yaitu al-muluku qadiman kanu yastakhdimuna as-saharata wal mutakahhinina fi syakhsiyati. Bahwasanya para raja dahulu, ya, raja di zaman dulu itu, mereka di antara hobinya, di antara kebiasaannya adalah menggunakan jasa para tukang sihir, para dukun untuk kemaslahatan mereka, ya. Fi masalihihim asy-syakhsiyah, ya. Untuk kemaslahatan mereka pribadi, ya. Kemaslahatan pribadi mereka. Jadi inilah kebiasaan para raja terdahulu. Kemudian faedah yang kedua, as-sihru haqiqatun mawjudatun lahu usuluhu wa qawaiduhu. Sihir itu adalah sesuatu yang nyata dan dia memiliki usul dan kaedah-kaedahnya, ya. Memiliki tata cara tersendiri untuk dipraktekkan agar orang yang ditargetkan kena sihir itu benar-benar kena, ya. Jadi sihir itu benar-benar nyata, ya. Dan kita sebagai Ahlussunnah meyakini sihir itu ada, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan orang terkena sihir atau tidak itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, jawazul kadhibi fil harbi wa nahwiha wa fin inqadhin nafsi minal halak. Bolehnya berdusta dalam peperangan atau yang semisalnya dalam tujuan untuk menyelamatkan jiwa dari kebinasaan, ya. Dan tentunya dusta di sini adalah dusta yang diperbolehkan, yang untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan kebanyakan manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang itu tidak dikatakan sebagai pendusta dalam 3 hal: al-harbu, al-islahu bainan nas, wa hadithur rajuli imra'atahu, wa hadithul mar'ati zawjaha, ya. Wa hadithul mar'ati zawjaha. Seseorang tidak dikatakan sebagai pendusta jika dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika peperangan, ketika menjadi pendamai di antara orang yang sedang berselisih. Dan yang ketiga, ucapannya seorang suami terhadap istrinya atau istrinya terhadap suami ketika untuk menghibur, ya, untuk menghibur atau menggombal. Ini tidak mengapa. Adapun pada asalnya berdusta itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya, dan dilarang. Kemudian poin yang berikutnya yaitu yang keempat, as-sabatu 'alal mu'taqadi wal amri as-salim. As-sabatu 'alal mu'taqadi wal amri as-salim. Pentingnya kita untuk kokoh di atas akidah dan kebenaran, ya. Pentingnya kita atau sudah seharusnya bagi kita untuk kokoh di atas akidah dan kebenaran. Kemudian yang kelima, isbatu karamatil awliya'i wa huwa mu'taqadu ahli sunnah. Menetapkan bahwasanya para wali itu memiliki karamah dan ini termasuk akidahnya Ahlus Sunnah. Lalu yang keenam, istijabatu du'ail mu'mini as-salih.
terkabulkannya doa seorang mukmin yang saleh. Lalu yang ketujuh, ibtila'u ahlil imani wa taslitil a'da'i 'alaihim bi anwa'i minal idha'at. Orang yang beriman akan diuji dengan musuh-musuh mereka yang berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai mereka dengan berbagai macam gangguan, ya. Jadi di antara ujian yang diterima oleh orang-orang yang beriman adalah musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman, yang benci dengan keimanan, benci dengan Islam. Mereka dijadikan oleh Allah sebagai ujian untuk orang-orang yang beriman, ya. Dan di antara bentuk ujiannya adalah musuhnya orang-orang yang beriman, mereka begitu sangat berantusias, begitu sangat semangat berusaha selalu untuk menguasai ahlul iman. Ini sudah menjadi sunatullah. Kemudian yang kedelapan, at-tadhiyatu bin nafsi fi sabilillahi laysat minal intihari fi syai'. Mengorbankan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengorbankan jiwa yang lain, ini bukan termasuk dari bunuh diri, ya, dalam peperangan atau dalam perbuatan yang dia lakukan. Bukan termasuk bunuh diri, ya. Mengorbankan jiwa untuk keselamatan banyak orang, dunia dan akhirat, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana kisah yang kemarin, seorang pemuda yang dia memberitahu bahwasanya cara membunuhnya kayak gini, karena sang raja itu ketika membunuh tidak kena-kena, ya, tidak berhasil, akhirnya dikasih tahu, ya. Ini kan mengorbankan jiwanya dia, dan pengorbanan jiwanya ini membuat masyarakat pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang bagus, bukan bunuh diri, bukan bom bunuh diri, ya. Bukan seperti itu. Tidak merugikan orang lain, hanya dirinya sendiri. Dan efeknya membuat orang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, syiddatu adai ahlil kufri li ahlil iman, ya, syiddatu adai au adai ahlil kufri li ahlil iman. Betapa kerasnya permusuhan orang-orang yang kafir kepada ahlul iman. Ya, ini sudah menjadi sunatullah juga, bahwasanya orang-orang kafir mereka begitu sangat keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ke-10, hifdzullahi li auliyaihi wa idlalihi li a'daihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para walinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan musuh-musuhnya. Yang ke-11, wujubus sabri 'alal adza fillahi 'azza wa jalla. Wajibnya bersabar atas segala hal yang tidak mengenakan, ya, dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan atau menerima takdir Allah Azza wa Jalla yang menurut kita mungkin kurang enak, kurang nyaman, ya. Jadi kita wajib bersabar. Sabar itu ada dalam 3 tingkatan. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menerima takdir-takdir Allah al-mu'limah, ya, yang menurut kita itu tidak enak, ya, yang memang tidak enak takdirnya, tapi kita harus bersabar, wajib. Kemudian yang ke-12, fadlud da'wati ilallahi wa anna da'i yabdulu a'azza ma yamliku fi sabili najahi da'watihi. Keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang dai itu harus mengerahkan kemampuannya, mengerahkan segala kemampuannya, baik itu jiwa, pikiran, hartanya, supaya bisa meraih kemenangan dalam dakwahnya, ya. Harus totalitas
ketika berdakwah. Dan dai, ya, berdakwah itu adalah termasuk profesi yang sangat mulia. Dan seorang dai, ucapannya itu adalah ucapan yang terbaik di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsana qawlan. Ucapan mana lagi yang lebih baik daripada orang yang menyeru orang lain untuk beribadah kepada Allah, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah. Adakah ucapan yang lebih baik dari itu? Jawabannya tentu tidak. Wa 'amila salihan, dan dia juga beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia juga mengatakan bahwasanya aku termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Ini adalah profesi yang sangat luar biasa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an. Maka wahai para dai, bersabarlah dalam berdakwah, ingat selalu keutamaan dalam berdakwah. Semoga dengan demikian kita bisa istiqomah, mendapatkan apa yang selama ini kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surganya yang tertinggi, bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.